Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama kita merenungkan sabda Tuhan yang kita dasarkan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 20 demikian. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Saudaraku, ada status yang tidak akan pernah tergantikan, yaitu status antara anak dan orang tua. Betapapun perkembangan zaman dan berbagai macam perubahan yang terjadi, yang namanya orang tua tetaplah orang tua bagi anak-anaknya. Demikian pula sebaliknya, tidak ada sebutan mantan anak. Apapun yang terjadi, yang namanya anak tetaplah anak. Tidak ada anak tanpa orang tua. Karena itu, menjaga relasi antara orang tua dan anak adalah suatu kemestian bagi orang percaya. Dalam 10 perintah Allah, perintah pertama yang mengatur relasi antara manusia dan sesamanya adalah perintah untuk menghormati ayah dan ibu. Itu artinya, di antara banyak relasi yang dimiliki oleh manusia, menjaga relasi antara orang tua dan anak adalah hal yang terpenting. Bahkan dikatakan, relasi yang baik antara orang tua dan anak akan berdampak dalam masa depan anak-anak di kemudian hari. Bacaan Alkitab hari ini juga memberikan suatu keteladanan bagaimana anak harus tetap mengingat jasa orang tua, memberikan rasa hormat kepada orang tua. Ketika Elia mencari kader untuk menggantikan pelayanannya, ia berjumpa dengan Elisa, tepat pada saat Elisa sedang melakukan pekerjaannya sehari-hari, yaitu membajak dengan lembu di ladang. Pada waktu itu, Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Dalam tradisi Yahudi, melempar jubah adalah suatu tindakan simbolik memberikan kepercayaan kepada seseorang. Jadi, ketika Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa, hal itu mengandung maksud Elia memberikan kepercayaan kepada Elisa untuk melanjutkan tugas pelayanannya. Menarik untuk kita simak. Sekalipun Elisa bersedia untuk ikut Elia, namun ia meminta izin untuk berpamitan terlebih dahulu dengan ayah dan ibunya. Apa yang dilakukan oleh Elisa menyiratkan bahwa ia adalah seorang anak yang menaruh kedua orang tuanya di dalam hati dan ingatannya. Tindakannya bukan hanya sekedar memohon restu, tetapi sebagai wujud syukur, terima kasih atas bimbingan dan pendampingan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Di zaman yang terus berubah ini, hormat kepada orang tua menjadi hal yang masih terus harus dipertahankan. Ada banyak tantangan dan godaan yang dapat membuat retak relasi anak dan orang tua, seperti perbedaan sudut pandang sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman, keterbatasan masing-masing generasi memahami dirinya dan generasi yang lain sehingga seringkali tidak mampu berkomunikasi dengan efektif, atau perbedaan budaya yang ada pada setiap generasi. Dan masih banyak lagi tantangan lainnya yang membuat sulitnya terjalin relasi yang harmonis antara anak dan orang tua. Tetapi firman Tuhan mengingatkan setiap anak-anak untuk menaruh hormat kepada orang tuanya. Demikian pula sebaliknya, orang tua hendaknya semakin berhikmat agar perkataan dan tindak tanduknya tidak melukai anak-anaknya. Karena itu, mari kita saling menjaga hati setiap anggota keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucapkan segala syukur kepadamu ya Bapa untuk kasih, rahmat dan anugerah-Mu. Saat ini kami ingat akan saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati mereka, memberikan pemulihan. Juga bagi saudara-saudara kami yang mengalami undur di dalam iman. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbelenggu oleh kebencian, oleh penyesalan akan masa lampau, luka batin maupun dendam. Kami juga ingat akan anak-anak yang sampai saat ini sedang mencari tempat untuk studi di jenjang yang lebih tinggi lagi. Juga untuk setiap orang tua yang mendampingi anak-anak mereka.
Ya Bapa, inilah segala seru dan doa kami. Kiranya Tuhan terjadi apa yang menurut kehendak-Mu baik bagi kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan segala syukur dan permohonan kami ini. Amin.